Di dunia ini, tidak ada yang bisa dikatakan pasti kecuali kematian dan pajak, seperti yang pernah dikatakan dengan bijak oleh Benjamin Franklin. Namun, sejak awal sejarah yang tercatat, ada fenomena lain yang secara konsisten diamati di seluruh penjuru dunia, yaitu perang. Musim panas tahun 2025 menandai peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia, dua konfrontasi besar terakhir yang mempengaruhi seluruh dunia. Sekitar 70,85 juta orang tewas selama perang itu, menjadikannya konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Namun, meskipun dunia telah menjalani masa-masa yang relatif damai sejak perang itu berakhir, diperkirakan sebanyak 231 juta orang masih tewas akibat pertempuran sejak saat itu. Dan sayangnya, konflik besar berikutnya tampaknya semakin dekat dari sebelumnya. Konflik global telah meningkat 2 kali lipat selama 5 tahun terakhir, dengan 50 negara saat ini terlibat dalam konflik aktif dan banyak potensi konflik lainnya yang sedang memanas, hanya menunggu percikan untuk meledak. Jadi, mari kita lihat 5 titik panas paling berbahaya di dunia saat ini, di mana ancaman pecahnya perang dunia paling besar mengintai. Konflik ini memang sudah menjauh dari ancaman perang besar, tapi tetap menjadi ancaman terbesar yang bisa berkembang lebih besar lagi. India melawan Tiongkok. Seperti banyak konflik dalam daftar ini, juga mayoritas konflik yang kini terjadi di dunia. Percikan antara India dan Tiongkok dipicu oleh sengketa wilayah atau perbatasan. Saat ini, setidaknya ada 150 sengketa wilayah dan perbatasan di seluruh dunia, tersebar di seluruh planet, dari Antartika hingga Arktik dan atol-atol terpencil di Pasifik, hingga padang rumput luas di Asia Tengah. Sebagian besar sengketa ini berawal dari akhir era kolonial, saat Inggris dan Prancis membagi dunia dengan membuat garis di peta. Perbatasan modern di Timur Tengah, 80%, perbatasan Afrika, wilayah luas di Asia setelah kemerdekaan dari British Raj dan Indo-Cina Prancis, serta perbatasan Eropa setelah Perang Dunia. Semuanya sebagian besar ditetapkan dengan cara seperti ini. Itulah inti dari sengketa perbatasan Tiongkok-India juga. Kedua negara adalah kekuatan nuklir, memiliki populasi terbesar dan kedua terbesar di dunia, dan menempati peringkat ketiga dan keempat militer terkuat di dunia. Jadi, bentrokan skala penuh antara mereka kemungkinan besar akan dengan cepat meningkat menjadi sesuatu yang benar-benar buruk. Kontroversi ini berawal dari konvensi serupa tahun 1914 antara Inggris dan Tibet yang menetapkan perbatasan di pegunungan Himalaya. Garis ini kemudian dikenal sebagai Garis McMahon dari nama Sekretaris Luar Negeri Pemerintah India Britania Henry McMahon, penggerak utama pembuatan perbatasan itu. Namun, Tiongkok bukan pihak dalam perjanjian itu. Setelah menjalin hubungan resmi dengan India dan mencaplok Tibet pada 1950, Tiongkok mempermasalahkan perbatasan tersebut dengan alasan Tibet tidak berdaulat menandatangani konvensi itu. Akibatnya, sengketa yang belum terselesaikan pun terus berkembang. Dengan Tiongkok menguasai sekitar 15.000 mil persegi wilayah di sebelah barat garis kendali aktual yang diklaim oleh India. Dan India mengelola sekitar 34.750 mil persegi di sebelah timur, yang dianggap Beijing sebagai bagian dari wilayahnya. Ketegangan meningkat di akhir 1950-an dan memuncak menjadi konflik besar pada 1962 berlangsung sebulan dan menewaskan ribuan orang di kedua pihak. Pada akhir konflik, Tiongkok menetapkan apa yang disebut garis kendali aktual atau garis kendali aktual yang memperkuat kemajuannya. Pertempuran tahun 1967 menewaskan ratusan tentara di kedua pihak. Bentrokan hampir terjadi pada 1980-an saat Tiongkok salah menafsirkan latihan militer India sebagai ancaman serangan. Namun, kecuali untuk bentrokan di Lembah Gulfan pada tahun 2020 yang mengakibatkan kematian 20 tentara India dan antara 4 hingga 43 tentara Tiongkok. Garis kontrol aktual sebagian besar tetap bertahan, bahkan setelah bentrokan di Lembah Gulfan. Hubungan Tiongkok dan India mencair.
termasuk kesepakatan 2024 tentang titik gesekan utama di Ludak. Pemulihan penerbangan langsung dan pelonggaran pembatasan visa yang memungkinkan peziarah India mengunjungi situs suci di Tibet. Setelah 6 tahun, keduanya menjadi anggota pendiri blok ekonomi Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Dan pada 31 Agustus 2025, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji untuk menyelesaikan perbedaan perbatasan yang telah lama ada selama kunjungan kenegaraan pertama Modi ke Tiongkok sejak bentrokan tahun 2020. Sekilas, langkah-langkah damai dalam beberapa tahun terakhir menandakan bahwa kemungkinan konflik antara kedua kekuatan ini semakin berkurang, bukan meningkat. Namun, situasinya menjadi rumit karena meningkatnya gejolak politik di negara-negara tetangga, di mana kedua negara tersebut sering memiliki kepentingan yang saling bersaing. Nepal dan Bangladesh mengalami pemerintahan digulingkan pemberontakan populis dalam setahun terakhir, sedangkan Myanmar masih terjebak perang saudara yang tampak tak berakhir. Dengan suhu dan nafsu perang yang meningkat di seluruh kawasan, ada terlalu banyak faktor yang berpotensi mengacaukan untuk diabaikan. Bentrokan India dan Tiongkok di masa depan bisa terjadi, apalagi jika melihat keterlibatan besar Tiongkok dalam konflik lain, yaitu India versus Pakistan. Sekali lagi, akar penyebab perselisihan ini adalah garis-garis yang digambar oleh Inggris di peta. Pembagian Inggris tahun 1947 menciptakan India mayoritas Hindu dan Pakistan mayoritas Muslim dari bekas koloni Inggris. Namun, dalam kasus ini, berbeda dengan perselisihan antara India dan Tiongkok, dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk kedua negara tersebut benar-benar saling membenci. Bentrokan telah terjadi sejak Inggris membagi wilayah Raj, termasuk perang pada tahun 1965 dan 1971 yang terakhir menghasilkan garis kendali baru antara Kashmir India dan Kashmir Pakistan, wilayah utama yang dipersengketakan. Kedua negara terakhir bentrok pada 1999, namun umumnya menjaga perdamaian sejak 2003 meski pertempuran perbatasan sporadis tetap menewaskan puluhan orang. India terus mengeluh dengan alasan kuat bahwa Pakistan mendukung terorisme di wilayahnya. Tahun 2025 ketegangan memuncak saat dua negara saling meluncurkan rudal, drone perusak, dan angkatan udara mereka berhadapan di udara. Kejadian ini dipicu serangan teroris pada 22 April di Lembah Baisaran, dekat Pahalgam, Jammu, dan Kashmir, saat 5 militan membunuh 26 warga sipil di kawasan wisata yang keamanannya minim. India menuduh Pakistan mengatur serangan tersebut melalui badan intelijennya, Inter-Services Intelligence, dengan mengutip hubungan badan tersebut dengan kelompok teroris Jaish-e-Mohammed dan Lushkar-e-Taiba yang disebut-sebut bertanggung jawab atas serangan ini dan serangan lainnya. Pakistan membantah tuduhan itu, menyebutnya tak berdasar dan menyarankan serangan tersebut bisa jadi operasi bendera palsu. Segera setelah itu dilaporkan rudal, drone, dan jet tempur terbang di kedua arah. Untungnya, setelah 4 hari, gencatan senjata diumumkan dan berhasil dipertahankan. Banyak kerusakan terjadi, 15 warga sipil tewas dan Pakistan 31 orang dengan 84 miliar kerusakan. Sebagian besar terjadi di pihak India. Risiko utama di sini adalah kedua pihak sama-sama memiliki senjata nuklir dan, untuk dikatakan dengan halus, mereka sama sekali tidak menyukai satu sama lain. Kemungkinan perang konvensional eskalasi cepat menjadi pertukaran nuklir sangat tinggi. Buletin Ilmuwan Atom memperkirakan bahwa Pakistan memiliki sekitar 170 senjata nuklir, sementara India diperkirakan memiliki sekitar 180 mengingat lokasi geografis mereka. Dampak dari pertukaran nuklir terbatas sekalipun akan sangat menghancurkan bagi seluruh kawasan, yang mencakup sekitar sepertiga dari populasi dunia. Studi Rutgers 2019 menyebut kelaparan akibat musim dingin nuklir regional
akan berdampak pada jutaan hingga miliaran orang. Secara militer, India jauh lebih besar dan kuat dari Pakistan, menempati peringkat 4 dunia, sedangkan Pakistan peringkat 12. India secara signifikan melampaui Pakistan dalam hal jumlah personel, anggaran pertahanan, peralatan, dan aset strategis, terutama dalam kekuatan udara dan laut. India memiliki armada pesawat, tank, dan kapal laut yang lebih besar, termasuk 2 kapal induk, dibandingkan dengan Angkatan Laut Pakistan, fokus pada operasi literal. Artinya, jika terjadi konflik skala penuh, kemungkinan besar pertanyaannya adalah kapan, bukan apakah, Pakistan terpaksa meningkatkan kesenjata nuklir untuk menghindari kekalahan telak. Prospeknya menjadi semakin mengerikan karena cuaca yang rumit dan kemitraan militer yang dimiliki kedua negara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Tiongkok adalah penyedia militer utama Pakistan, dan Pakistan juga memiliki hubungan militer yang sudah lama dan mendalam dengan Rusia. Hubungan militer India dengan Rusia sangat erat, dan India juga memiliki hubungan militer lama dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Jadi, potensi terjadinya konflik besar antara India dan Pakistan, potensi untuk menarik banyak kekuatan besar dunia dan memicu perang global sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Sekarang, titik panas besar berikutnya yang kemungkinan besar akan meletus menjadi perang besar dalam waktu dekat juga berada di Asia dan berpusat pada sengketa wilayah. Namun, kali ini Inggris hanya memainkan peran kecil dalam sengketa tersebut. Wilayah yang dipermasalahkan bukan hanya di perbatasan, tapi seluruh wilayahnya adalah salah satu pihak yang mungkin terlibat dalam konflik yang sedang kita bicarakan. Tiongkok versus Taiwan. Konflik ini berakar pada sengketa hukum setelah Perang Dunia II. Meskipun akar sejarah permasalahan antara pulau dan daratan ini sudah berlangsung selama berabad-abad, bahkan mungkin ribuan tahun. Tiongkok mengklaim bahwa secara hukum, Taiwan adalah wilayah Tiongkok berdasarkan Deklarasi Kairo tahun 1943 dan Deklarasi Potsdam tahun 1945. Tiongkok menilai pernyataan perang dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris mewajibkan pengembalian wilayah yang direbut Jepang, termasuk Taiwan, setelah Perang Dunia II. Beijing juga berpendapat bahwa Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758 tahun 1971 yang memindahkan kursi Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Taipei ke Beijing telah menyelesaikan masalah kedaulatan Taiwan, menegaskan bahwa tidak ada yang namanya 2 Tiongkok atau 1 Tiongkok, 1 Taiwan. Usai Jepang menyerah tahun 1945, Republik Tiongkok mengambil alih kendali administratif Taiwan. Kemudian, perang saudara pecah di Tiongkok antara pemerintah nasionalis dan Partai Komunis Tiongkok. Tahun 1949 pemerintah nasionalis mundur ke Taiwan, sedangkan komunis mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di daratan utama. Sejak itu, meski Taiwan tak pernah mendeklarasikan kemerdekaan, Taiwan tetap diperintah terpisah dari Republik Rakyat Tiongkok dan membangun institusi demokrasi, militer, serta ekonomi sendiri. Berbagai survei menunjukkan hanya 10-15% yang mendukung penyatuan penuh dengan Republik Rakyat Tiongkok, sementara sekitar setengahnya memilih kemerdekaan penuh. Namun pada akhirnya, Tiongkok tidak pernah bergeser dari posisinya bahwa Taiwan adalah miliknya dan cepat atau lambat akan dikembalikan dengan paksa jika tidak secara sukarela. Selain klaim hukum dan sejarahnya atas pulau itu, ada alasan mendesak lainnya mengapa Tiongkok sangat ingin menguasai pulau tersebut sepenuhnya. Hubungan militer yang erat antara Taiwan dan Amerika Serikat. Amerika Serikat telah terlibat sangat dalam di Taiwan sejak awal, membantu mengawasi transisi Taiwan dari pemerintahan kolonial Jepang ke nasionalis pada tahun 1949. Amerika Serikat mempertahankan banyak tentara di pulau itu hingga 1979 saat mereka menormalisasi hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Sejak saat itu, Amerika Serikat telah menyediakan lebih dari $75 miliar
dalam penjualan senjata ke Taiwan, dengan pengiriman kumulatif yang berlangsung selama beberapa dekade. Ini termasuk pesawat tempur F-16V yang dimodernisasi, sistem pertahanan udara MIM-104 Patriot, dan NASAM, tank M1A2, Abrams rudal Harpoon, drone Switchblade 600, dan persenjataan canggih lainnya. Walau bukan perjanjian pertahanan penuh, Undang-Undang Hubungan Taiwan mewajibkan Amerika Serikat menjaga kemampuan pulau itu mempertahankan diri. Amerika Serikat hampir pasti akan membantu mereka. Tiongkok kurang senang dengan adanya pangkalan utama Amerika Serikat yang hanya 81 mil dari pantainya. Amerika Serikat juga tidak membiarkan Kuba yang hanya 90 mil dari Florida menjadi pangkalan maju seperti itu untuk Rusia atau Tiongkok, dengan alasan yang persis sama. Dan semakin kuat Taiwan secara militer, serta semakin erat hubungannya dengan Amerika Serikat, semakin besar insentif bagi Tiongkok untuk mengambil tindakan dan bertindak. Tanpa keterlibatan langsung Amerika Serikat, bentrokan langsung antara Tiongkok dan Taiwan agak tidak seimbang. Persenjataan canggih Taiwan dari Amerika Serikat memang sedikit mengurangi kekurangan jumlah mereka, tetapi masih ada kesenjangan yang cukup serius di antara keduanya. Republik Rakyat Tiongkok memiliki 4 kali lebih banyak personel, 2 kali lebih banyak artileri, hampir 3 kali lebih banyak pesawat, dan angkatan laut yang jauh lebih besar, dengan 10 kali lebih banyak kapal selam dan 3 kapal induk, menjadi 0, dan memiliki lebih banyak lagi deretan misil serta drone canggih, belum lagi persenjataan nuklirnya. Sebagai hasilnya, Tiongkok seharusnya, di atas kertas, memiliki sumber daya untuk memblokade dan membombardir Taiwan hingga menyerah sebelum melancarkan invasi jika itu memang diperlukan. Namun, sulit dibayangkan jika Tiongkok menyerang Taiwan, Amerika Serikat dan sekutunya hanya akan diam saja. Dalam skenario ini, faktor tak terduga dari Amerika Serikat adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, fakta bahwa invasi ke Taiwan kemungkinan besar akan memicu perang dengan Amerika Serikat tentu saja menjadi faktor utama yang mencegah Tiongkok untuk mengambil tindakan. Jika Tiongkok benar-benar bergerak, keterlibatan Amerika Serikat hampir pasti memicu konfrontasi lebih luas, bahkan berpotensi nuklir. Sementara itu, sekitar 1.000 mil di utara Taiwan, dinamika yang sangat mirip juga terjadi di titik panas utama berikutnya, yaitu semenanjung Korea, tempat Korea Utara dan Korea Selatan berada. Namun kali ini, bukan hanya Amerika Serikat yang mungkin terlibat, tapi juga 2 negara adidaya nuklir lain, Rusia dan Tiongkok. Seperti konflik Tiongkok-Taiwan, konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan juga merupakan konflik antara orang-orang yang secara genetik tidak banyak berbeda, tetapi sangat berbeda secara ideologis. Setelah Perang Korea berakhir, gencatan senjata ditandatangani dan zona demilitarisasi didirikan di antara mereka. Selama 60 tahun, perdamaian rapuh terjaga di area sepanjang 155 mil ini, di mana salah satu hutan paling liar di dunia, yang dipenuhi ribuan spesies satwa liar yang beragam, dikelilingi oleh salah satu tempat yang paling diperkuat dan dipertahankan di bumi, ribuan meriam dan mil-mil ranjau darat siap siaga di kedua sisi. Dengan 9 juta penduduk di ibu kota selatan, Seoul, yang berada dalam jangkauan mudah dari rudal-rudal utara, jika dibiarkan sepenuhnya tanpa campur tangan, akan terjadi konfrontasi yang menarik, meskipun sangat brutal, antara kedua belah pihak. Korea Selatan maju teknologi, memiliki 600.000 personel aktif, tentara tetap kelima terbesar dunia, serta sekitar 3,1 juta pasukan cadangan. Mereka dipersenjatai dengan platform kelas dunia seperti tank tempur utama K2 Black Panther dan K9 Thunder buatan dalam negeri. Howitzer Swagerak yang dianggap terbaik di kelasnya. Secara global, angkatan udara mereka mengoperasikan lebih dari 1.000 pesawat termasuk jet tempur siluman. F-35A yang canggih, F-15K Slam Eagle, dan FA-50 jet tempur ringan. Angkatan Laut mengoperasikan lebih dari 200 kapal aktif, termasuk kapal selam dan kapal amfibi.
yang dilengkapi berbagai amunisi canggih. Pihak utara yang misterius akan menghadapi mereka dengan kemampuan militer yang paling tidak dipahami di antara kekuatan militer menengah hingga besar. Mereka diyakini memiliki lebih dari 12 juta personel aktif dan tambahan 560.000 cadangan, menjadikan Korea Utara sebagai militer terbesar ke-34 di dunia. Meskipun sebagian besar unit diproduksi pada tahun 1950-an hingga 1970-an, pasukan darat diyakini dilengkapi dengan sekitar 4.300 tank, 2.500 kendaraan, pengangkut personel lapis baja, 2.000 artileri derek dan artileri swagerak, serta 1.500 peluncur roket ganda. Selain itu, 70% pasukan darat dan 60% Angkatan Laut Korea Utara diperkirakan ditempatkan permanen di selatan garis Pyongyang Wonsan. Artinya, Korea Utara bisa melancarkan serangan mendadak kapan saja jika melihat frekuensi dan kemampuan uji coba yang semakin sering dilakukan. Korea Utara juga memiliki persenjataan rudal yang cukup besar, yang jumlah dan kualitasnya berkembang pesat. Itu termasuk uji coba berhasil rudal hipersonik dengan hulu ledak yang dapat bermanuver. Yang paling mengkhawatirkan, Korea Utara diyakini memiliki 60 hulu ledak nuklir dan cukup bahan fisil untuk lebih dari 100 senjata nuklir. Beberapa proyeksi menyebut jumlahnya bisa hingga 200 pada 2027. Korea Utara juga telah menguji lebih dari 100 rudal balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir, termasuk rudal jarak pendek, menengah antar benua, serta varian yang diluncurkan dari kapal selam. Korea Utara juga diyakini punya banyak senjata kimia dan biologi yang dapat dipasang pada rudal yang disebutkan sebelumnya, atau bahkan dimasukkan ke dalam peluru artileri. Dengan semua kekuatan senjata itu terkonsentrasi di wilayah yang kira-kira seukuran Minnesota atau Inggris, potensi konflik antara kedua kekuatan tersebut untuk menjadi sangat kacau dalam waktu singkat sangatlah besar. Selain itu, ada masalah kecil berupa kemitraan militer yang erat dengan kekuatan nuklir lain di kedua belah pihak yang turut menambah kompleksitas situasi. Korea Utara telah memiliki fakta pertahanan bersama dengan Tiongkok sejak tahun 1961. Perjanjian itu mewajibkan masing-masing pihak untuk saling membantu jika salah satu diserang. Sampai 2024, Korea Utara telah memiliki fakta serupa dengan Rusia dan menunjukkan kesediaan menepati bagiannya dalam perjanjian itu, dengan mengirim ribuan pasukan untuk membantu Rusia melawan serangan Ukraina ke wilayah Kursk milik Rusia. Demikian pula, Korea Selatan mendapat perlindungan dari perjanjian pertahanan bersama 1953, di mana Amerika Serikat berkomitmen untuk membela Korea Selatan dari serangan bersenjata, termasuk ancaman nuklir dari Korea Utara. Amerika Serikat menarik senjata nuklir taktisnya dari semenanjung Korea pada tahun 1991. Namun, berdasarkan perjanjian itu, Korea Selatan tetap dilindungi penuh oleh perisai nuklir Amerika Serikat, yang dikenal sebagai payung nuklir atau penangkalan yang diperluas. Amerika Serikat mempertahankan beberapa pangkalan di Korea Selatan yang menampung sekitar 28.000 tentara. Jadi hampir tidak terbayangkan bahwa bentrokan besar apapun di semenanjung tidak akan melibatkan semua kekuatan besar lainnya, cepat atau lambat. Bagian paling menakutkan dari bentrokan kekuatan besar dunia adalah hal itu. Semua pihak, termasuk Amerika Serikat, memiliki persediaan senjata konvensional terbatas yang kemungkinan tak cukup untuk menang total. Semakin lama konflik berlangsung, perang nuklir semakin mengancam. Untungnya, meski kedua pihak saling mengancam, tampaknya mereka tidak tertarik pada konfrontasi besar saat ini. Korea Selatan adalah salah satu ekonomi paling maju dan dinamis di dunia dan benar-benar bisa hidup tanpa harus dihancurkan oleh perang besar. Sebaliknya, sebagian besar warga Korea Utara diperkirakan hidup dalam kemiskinan agraris. Risiko besar yang selalu ada adalah bahwa diktator seumur hidup Korea Utara, Kim Jong-un, berada di bawah tekanan ekonomi yang begitu serius sehingga perang menjadi pilihan yang menggoda. Namun,
peningkatan perdagangan dengan Rusia usai kemitraan strategis tahun lalu, serta membaiknya hubungan dengan Tiongkok, tampaknya sedikit meredakan tekanan domestik terhadap Kim. Semakin stabil keadaan dalam negeri, suasana hati Kim membaik dan kemungkinan perang semakin kecil. Sekarang, kami akan singkat menyebutkan potensi konflik terakhir yang diyakini banyak orang terjadi pada 2026, yaitu Rusia menyerang satu atau lebih negara Baltik. Karena Estonia, Latvia, dan Lituania adalah anggota NATO, serangan Rusia ke salah satu dari mereka akan memicu pasal 5 NATO dan kemungkinan melibatkan seluruh blok dalam konflik. Risiko bagi Eropa akibat bentrokan seperti itu sudah jelas. Tapi sejujurnya, Rusia sudah sangat kewalahan di Ukraina. Pada 2026, tanpa cukup sumber daya atau perhatian untuk melakukan invasi di wilayah negara lain. Terutama jika ekonominya benar-benar diambang kehancuran, seperti diyakini banyak orang. Kecuali Rusia diprovokasi, terutama di enklave Kaliningrad, kecil kemungkinan Rusia yang sedang tertekan akan mencoba melakukan hal seperti itu. Dengan perang di Ukraina, semoga semua pihak tetap berpikir jernih. Seperti yang sudah kami sebutkan, semoga tahun depan, saat membuat daftar 5 konflik yang paling berpotensi memicu perang global 2027, kita masih membahas potensi, bukan kenyataan konflik besar. Di semua konflik tersebut, tentu saja, kami akan terus mengikuti perkembangan konflik-konflik terpenting ini dan yang lainnya secara dekat di The Military Show. Jangan lupa berlangganan untuk info lengkap. Terima kasih sudah menonton.